Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mana masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berpuasa di hari ke-13 ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa kekal abadi kepada putranya Abdullah dan buah hatinya Siti Aminah, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan kabar duka kepada orang-orang yang durhaka. Hadirin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan. Mengapa seperti itu? Karena di dalam bulan Ramadan memiliki banyak peristiwa. Salah satunya ialah peristiwa Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran berasal dari kata nazala yang nuzula, yang memiliki arti turun. Sedangkan Quran yaitu kitab suci Al-Quran, kitab sucinya umat muslim seluruh dunia. Hadirin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah SWT. Di dalam proses penurunan Al-Quran memiliki dua proses. Yang pertama, Nuzulul Quran yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu dari Al-Lauhul Mahfuz sampai Baitul Izzah. Apa itu Al-Lauhul Mahfuz? Al-Lauhul Mahfuz itu langit ke-7 sampai Baitul Izzah ke langit ke-7. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwasannya penurunan Al-Quran itu jumlatan wahidatan full 30 juz dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Lalu apa malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa malam Lailatul Qadar? Dijelaskan di ayat yang selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alf. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang apabila kita jumlahkan dalam tahunan, maka sama halnya seperti 83 tahun. Nah, apabila kita melaksanakan suatu kebaikan atau melaksanakan suatu ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahala yang akan kita terima sama halnya dengan kita melaksanakan kebaikan atau melaksanakan ibadah 83 tahun lalu. Lalu kapan malam Lailatul Qadar? Kapan terjadi? Wallahu a'lam. Tidak ada yang karena memang sengaja Allah menyembunyikannya agar semua umat manusia berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk senantiasa melaksanakan ibadah pada setiap malam-malam bulan Ramadan agar mendapatkan malam Lailatul. Lalu keistimewaan yang kedua,
tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi para malaikat Allah itu turun ke bumi yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan setiap tahunnya malaikat Jibril alaihissalam itu turun ke muka bumi, yaitu pada malam Lailatul. Nah, apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, maka doa kita akan senantiasa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena langsung disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah dan diaminkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Maka dalam proses pengijabahannya pun akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keadaan pada malam itu? Keadaan pada malam itu yaitu seperti ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera hingga terbit fajar. Dalam proses penurunan yang kedua, yaitu dengan secara bertahap atau berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke muka bumi sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang diperantarai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kapan waktunya? Disebutkan di dalam Al-Quran, waktunya yaitu Yaumal Furqan, Yauma Taqal Jam'an. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran di antara perang besar, yaitu perang Badar. Dan perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi terjadinya penurunan Al-Quran dari langit pertama yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro. Para alim ulama berpendapat dan sepakat bahwasannya surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Seperti apa kejadiannya? Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengasingkan diri, sedang bertafakur di dalam Gua Hiro, lalu Nabi Muhammad SAW dihampiri oleh orang asing yang tinggi besar. Siapa orang asing yang tinggi besar itu? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad ketika malaikat Jibril alaihissalam menghampirinya, Nabi Muhammad SAW gemetar badannya. Lalu malaikat Jibril alaihissalam memeluk Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Iqra sebanyak tiga kali. Nabi Muhammad SAW yang dengan keadaan gemetar menjawab, aku belum bisa membaca. Kata Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril alaihissalam melanjutkannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah wahyu pertama dan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itulah peristiwa diturunkannya Al-Quran memiliki dua tahap. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulunya yang menjadikan bahwasannya Al-Quran itu lebih istimewa dibandingkan kitab-kitab terdahulu, yang bukan hanya sekedar wahyu bagi Nabi Muhammad SAW, melainkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita semua ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahannya datang dari kebodohan saya pribadi dan kebenarannya mutlak dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.